Salam semesta, hidup itu jalani saja. Dari buku Berjuta Cara Melobi Tuhan, karya Abah Imam Sibawai El-Hasmi. Pertemuan yang mengharukan. Kawan, setelah pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya di Mesir, Yakub kembali melewati masa-masa sedih. Itu karena Bunyamin, salah seorang anaknya, ditahan oleh penguasa Mesir saat hendak pulang bersama saudara-saudaranya yang datang ke negeri tersebut untuk membeli bahan makanan. Saat itu, sebagaimana diprediksi oleh Yusuf, Mesir akan mengalami masa paceklik yang panjang, 7 masa lamanya. Prediksi ini adalah takwil Yusuf atas mimpi penguasa Mesir. Lantaran takwil yang meyakinkan itulah, Yusuf kemudian diangkat menjadi Menteri Perbendaharaan Negara. Saudara-saudara Yusuf yang datang ke Mesir tidak mengetahui bahwa waktu itu Yusuf adalah seorang pembesar kerajaan. Ini membuat mereka tidak mengenali Yusuf, sementara Yusuf mengenalinya. Dan saudara-saudara Yusuf yang datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenali mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, dan dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kau melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Jika tidak kau membawanya kepadaku, maka kau tidak mendapat sukatan lagi dariku, dan jangan kau mendekati aku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami akan benar-benar melaksanakannya." Yusuf berkata kepada para pembantunya, "Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, agar mereka mengetahui apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi." Quran Surat Yusuf ayat 58 hingga 62. Yusuf dan Bunyamin akhirnya berkumpul kembali setelah sekian lama berpisah. Sedangkan saudara-saudara mereka kembali dan membawa kabar sedih untuk Yakub. Meski begitu, Yakub tetap bersabar setelah mendengar penuturan anak-anaknya. Melihat kesedihan sang ayah, anak-anak Yakub mencoba menyampaikan pandangan mereka. "Demi Allah, kau senantiasa teringat akan Yusuf, sehingga kau menderita penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa." Quran Surat Yusuf ayat 85. Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesulitan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tiada kamu mengetahuinya. Hai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 86 hingga 87. Mata Yakub sembab karena terus-menerus menangis. Begitu berat ia menerima kenyataan itu. Namun ia percaya selalu ada jalan keluar setelah beban kesulitan sampai di puncak. Saudara-saudara Yusuf pergi lagi ke Mesir untuk menjemput Bunyamin. Kali ini mereka datang dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ini dimaksudkan agar mereka bisa bertemu dengan sang menteri yaitu Yusuf, sekaligus membawa pulang Bunyamin. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Quran Surat Yusuf ayat 88. Yusuf yang mengetahui saudara-saudaranya datang dengan cara yang membuatnya iba, luluh, dan memberikan semua yang mereka butuhkan,
Namun demikian, mereka tak juga beranjak pergi. Mereka terus menceritakan apa yang mereka alami dan keadaan ayah mereka yang menderita. Sebelum pergi, mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Dia telah melebihkan dirimu atas kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa." Quran Surat Yusuf ayat 91. Mendengar cerita itu, Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya pulang dan menemui Yakub. Ia menitipkan pakaiannya untuk diberikan kepada sang ayah. Ia yakin bahwa kesehatan ayahnya akan pulih kembali. Yusuf pun menitipkan pesan agar ayah, keluarga, dan semua kerabatnya dibawa ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf lantas pulang dan melaksanakan semua yang diperintahkan Yusuf. Kegembiraan pun menghiasi wajah Yakub karena ia merasa akan segera kembali berkumpul dengan orang-orang yang disayanginya. Saat berjumpa dengan sang ayah, Yusuf sangat terharu dan ia bersujud sebagai tanda syukur. Quran menggambarkan suasana ini dengan begitu indah. Tatkala kafilah telah keluar dari Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Yakub berkata, "Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?" Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat salah dan dosa." Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata, "Masuklah kalian ke dalam Mesir. Insya Allah dalam keadaan aman." Dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara, dan ketika Ia membawamu dari dusun padang pasir setelah setan merusak hubungan antara diriku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian dari kerajaan, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 88 hingga 101. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.